Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan melakukan saat teduh. Marilah kita mulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya dari PKJ 13, bait yang pertama, kedua, dan tiga, sambil bangkit berdiri. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di atas keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki saudara adalah sesuatu yang istimewa. Namun berbeda dari pemahaman banyak orang di mana saudara dipahami dalam arti keluarga, Tuhan Yesus justru mengajarkan arti saudara yang lebih luas. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus 3 ayat 35. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menghayati kembali makna hidup persaudaraan. Kita semua adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Kita dipersatukan oleh iman, hidup dalam pengampunan dan pemulihan, serta tujuan yang sama, yaitu melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kehendak Allah, ia menjadi saudara-saudara kita.
bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Tuhan, kita bersaudara. Jemaat sekalian, mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Bahkan kami pun bersyukur, dalam kehidupan kami, Engkau memberikan begitu banyak saudara untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling menasihati agar kami dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bahkan saling menguatkan di tengah begitu banyak pergumulan dan kesulitan. Namun, ketika kami mengingat pengalaman kami bersama dengan saudara-saudara kami pun harus mengakui ada banyak perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti mereka. Ada dendam, kebencian, dan amarah yang muncul tumbuh di dalam hati kami, membuat kami menjauh dari saudara-saudara kami, membuat kami tidak mau bertegur sapa, membuat kami membangun tembok-tembok pemisah antara kami dengan saudara kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini di hadapan-Mu kami merendahkan diri dalam penyesalan, memohon pengampunan. Karena kami menyadari sikap hidup yang demikian tidak sesuai dengan firman-Mu, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, agar kami layak untuk menjadi umat-Mu, layak untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Teruskan berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 yang ke-10 yang tertulis demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Engkau berkenan kembali berbicara kepada kami dalam ibadah yang kami lakukan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya hikmat Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35, demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang penghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia.
Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Saudara, sapaan pembuka untuk tiap-tiap bangsa itu berbeda. Saya amati kalau orang barat memulai dengan menyapa orang-orang yang hadir, mereka akan mengatakan ladies and gentlemen. Kalau dalam bahasa kita adalah ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau orang-orang Tionghoa, dia akan berkata Tachahao, artinya memberikan kepada semua orang, menanyakan kabar baiknya. Tachahao. Dan kalau orang-orang yang beragama biasa akan memulai dengan salam pembukaan dengan mengatakan shalom atau assalamualaikum. Saudara, sapaan yang paling pas menurut saya itu adalah sapaan yang kita pakai di masyarakat Indonesia. Selalu dimulai dengan saudara-saudara. Bahkan presiden dan pejabat negara itu akan berkata saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, saudara, ternyata sapaan ini sudah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu menyapa dengan saudara-saudara. Semua orang disebut saudara. Nah, untuk sampai pada sapaan yang demikian, ternyata Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat. Setelah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan mulai mengajar, kemudian menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang yang dirasuk setan, Tuhan Yesus mulai diikuti banyak orang. Dan Tuhan Yesus mulai dikelilingi banyak orang, diminati banyak orang. Banyak orang yang kagum dengan pengajarannya. Namun maaf, keluarga besarnya sendiri, mereka justru melihatnya lain. Keluarga besarnya mengatakan Yesus itu orang yang tidak waras. Kenapa? Karena mereka sejak kecil Yesus tidak demikian, tapi setelah dewasa, dia melakukan hal-hal yang menurut pandangan kaum keluarganya itu aneh. Nah, di dalam Alkitab ini memang ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang berlawanan dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Yang pertama adalah kaum keluarganya sendiri yang tadi sudah saya katakan, dia mengira bahwa Yesus itu orang yang tidak waras. Kenapa? Dia sampai tidak bisa istirahat, dikelilingi banyak orang, dikagumi banyak orang, bisa ini dan bisa itu. Kaum keluarganya ini tidak mengenal dengan benar siapa sesungguhnya Yesus. Karena Yesus tidak pernah dilahirkan dari keturunan benih manusia, tetapi dari Roh Kudus. Nah, kelompok yang lain adalah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Ini orang-orang pinter dalam hal agama, tapi mereka menuduh Yesus yang bisa mengusir setan itu. Yesus dikatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu adalah kepala dari setan-setan dan roh-roh jahat. Bagaimana mungkin setan melawan setan? Sampai Yesus memberikan gambaran-gambaran
Maka kalau iblis melawan iblis itu jadinya bagaimana? Rumah tangga yang terpecah-pecah akhirnya hancur dan sebagainya, saudara. Yesus hanya ingin mencerahkan pikiran ahli-ahli Taurat itu dengan hal-hal yang praktis dan logis. Saudara, kita adalah saudara. Apa yang hendak dikatakan di dalam ibadah kita hari ini dari firman Tuhan yang kita baca? Dalam kenyataan, apakah benar kita selalu melihat orang lain itu saudara? Saya beri contoh beberapa. Di dalam gereja, itu ada bermacam-macam orang. Ada yang ketika di dalam gereja, dia nampaknya saleh, tapi di luar gereja, ternyata dia banyak berbuat salah. Tidak menjadi contoh, tapi malah menjadi batu sandungan. Ada juga orang meninggalkan gereja. Gara-gara apa? Satu orang saja. Lalu orang ini menganggap semua orang di dalam gereja itu adalah semua brengsek, tidak baik. Dan juga ada orang-orang yang setelah melihat perdebatan-perdebatan teologis atau pengajaran yang dilihat di YouTube, orang lalu berpikir, ngapain itu? Jadi dia kecewa karena dia tidak punya pegangan. Saudara, jangan kaget kalau pandemi ini mungkin selesai, saudara. Kita harapkan selesai, saudara. Kita akan mengalami satu tatanan yang baru. Saya membaca penelitian yang dilakukan Barna Research. Barna Research ini meneliti anggota-anggota jemaat. Nah, hasilnya apa, saudara? Hasilnya 35% jemaat itu masih di gerejanya sendiri. Lalu kemudian 14% itu jemaat akan pindah ke gereja lain, karena selama mereka mengikuti ibadah online, dia akan melihat bermacam-macam gereja dan bermacam-macam pengkhotbah. Lalu menilai, wah ini bagus. Ya. Dan saya coba akan ke sana. Seperti apa sih gerejanya? Apalagi dia ngefan dengan pendetanya. Nah, itu 14%. 18% itu nanti akan menjadi anggota jemaat GKJJ. Apa itu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Minggu ini di gereja A, minggu besok di gereja B, minggu C, minggu ketiga di gereja C, dan seterusnya mubeng kemana-mana. Nah, saudara-saudara, akhirnya dalam penelitian itu sisanya memang tidak dijelaskan mereka mengapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita renungkan, apakah kita sudah melihat, menganggap, menerima orang lain itu sebagai saudara di dalam Tuhan? Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, persaudaraan itu menghargai karunia Tuhan. Kalau kita mau mengatakan sesama kita adalah saudara, maka persaudaraan kita harus menghargai karunia Tuhan. Keluarga besar Yesus, termasuk di dalamnya Maria dan saudara-saudara Yesus dari keturunan Yusuf secara manusia, datang berkumpul melihat Yesus melakukan mujizat, mengajar, dan sebagainya. Mereka menduga Yesus yang dulu biasa-biasa itu sekarang berubah. Yesus jadi aneh, dan itu dikatakan Yesus tidak waras. Ada kemungkinan mereka menarik Yesus itu 2 hal. Supaya Yesus tidak terlalu lelah, tapi ada yang kemungkinan yang kedua, wah, kalau betul-betul Yesus tidak waras, kami keluarga besarnya ini malu kalau punya anggota yang tidak waras. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus. Dan ini yang mereka mungkin lupa atau tidak mengerti. Jelas sekali bahwa Yesus itu memiliki karunia ilahi, bukan tidak waras. Ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara dan keluarga besar Yesus. Dalam persaudaraan seiman sebagai orang-orang Kristen, saudara, kadang-kadang kita belum bisa menghargai karunia yang dari Tuhan dalam diri seseorang yang kita jumpai. Dengan mudahnya kita menghakimi orang-orang yang berkarunia itu sebagai orang yang aneh, yang nyentrik, yang unik. Memang ada orang-orang yang pura-pura punya karunia, tetapi kita harus dengan hikmat untuk melihat orang itu, jangan asal menghakimi. Seluruh kaum keluarga Yesus takut
kalau nama besarnya terbawa oleh ketidakwarasan Yesus, sehingga mereka berniat mengambil Yesus dari tengah kerumunan orang banyak. Saudara, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu sejak awal manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu tidak sempurna lagi. Manusia itu memiliki kekurangan, kelebihan, dan keunikan. 3K. Kelemahan, kelebihan, keunikan. Namun sayangnya yang terakhir ini tidak sering bisa dilihat. Rumah tangga pecah hanya melihat kekurangan dan kelebihan, tapi tidak melihat keunikan. Dalam banyak masalah yang terkait dengan persaudaraan, kita sering hanya melihat kekurangan dan kelebihan, tetapi tidak melihat keunikan. Di dalam diri Yesus itu banyak kelebihan dan keunikannya yang kita sebut dengan apa? Karunia ilahi. Itu karunia Allah, saudara. Di dalam persekutuan kita bertemu, kita berteman dengan banyak macam-macam orang. Mari kita melihat bahwa tiap-tiap orang dikaruniai Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, sebegitu orang mengaku percaya dan dibaptis, orang itu akan diberi tanda-tanda yang dari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu unik sekali. Dan kalau persekutuan itu mau sehat, mari kita hargai karunia-karunia orang lain. Yang kedua, saudara, persaudaraan itu saling membantu. Kita adalah saudara. Mari kita ciptakan persaudaraan yang saling membantu. Ya ironis sekali, orang-orang yang disebut ahli Taurat, pinter dalam hal agama, apalagi mereka datang dari Yerusalem, pusat keagamaan Yahudi. Mereka bisa menuduh Yesus kerasukan Beelzebul. Aneh kan? Beelzebul itu kepala dari roh-roh jahat dan kepala dari setan-setan. Mereka tidak bisa membedakan antara kuasa Allah dan kuasa setan. Makin Yesus terkenal dalam pelayanannya dan banyak pengikut, mereka iri jikalau sebagian besar orang Yahudi itu menjadi pengikut Yesus. Menurut saya, kekurangan ahli Taurat itu adalah bahwa mereka tidak mau belajar firman Tuhan secara mendalam. Bahwa Allah itu menjanjikan Mesias. Dan ketika Mesias itu datang, mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Mereka iri karena melihat Yesus lebih unggul, lebih diminati, dan banyak orang yang ngefan dengan Yesus. Saudara-saudara, persaudaraan di dalam Tuhan itu seharusnya saling membangun. Bukan saling menjatuhkan. Dengan gampang kita memberi cap negatif kepada orang lain, kadang-kadang tanpa sebab, tanpa tahu latar belakangnya. Kita sudah menghancurkan orang lain. Saudara tahu yang sering disebut dengan pembunuhan karakter? Oh, banyak orang yang ketika iri dengan jabatan orang lain lalu dia mulai menjelek-jelekan. Itu pembunuhan karakter. Hati-hati dengan ucapan kita. Sebab ucapan kita itu kalau sudah lepas tidak bisa ditarik kembali. Itu bagaikan batu dari gunung yang turun kemudian membawa apa saja yang dijumpainya, dilewatinya. Saya punya kata-kata bijak yang saya dapatkan dari WhatsApp. Kata-kata bijak itu berbunyi, kalau tidak suka jangan lihat. Kalau tidak tahu jangan bicara. Kalau tidak peduli jangan menghakimi. Dan kalau tidak bisa memiliki, jangan membenci. Coba kita bangun persaudaraan seiman kita. Dengan cara kita memberikan kontribusi yang positif. Menjadi pembelajar firman, itu salah satu caranya. Supaya kita bisa membangun orang lain. Ahli-ahli Taurat tidak mau belajar memahami siapa Yesus. Kenapa? Dia bisa menarik perhatian orang banyak. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang kerasukan setan. Bukan memberi stigma, bukan memberi cap kepada Yesus sebagai kepala dari setan-setan dirasui oleh Beelzebul. Zaman ini modern, saudara. Tapi dalam soal-soal agama, masih banyak orang belum memahami ajaran agamanya dengan benar.
Masih banyak orang yang memahami agamanya secara dangkal. Mari kita buat persaudaraan seiman kita menjadi persekutuan yang saling membangun di dalam Tuhan, sehingga persekutuan kita makin lama makin indah. Dan yang terakhir, persaudaraan seiman itu hidup bersama dengan pola Allah. Hidup bersama dengan pola Allah. Rombongan keluarga besar Yesus itu tidak bisa masuk ke rumah. Akhirnya mengutus orang untuk memberitahukan bahwa saudara-saudara Yesus, ibu dan saudaranya ada di luar. Yang dimaksud saudara-saudara Yesus itu adalah anak-anak yang dilahirkan dari keturunan Yusuf Maria secara manusia. Itu ada di luar. Tapi Yesus menjawab, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Nah, maaf, kata-kata ini jangan ditafsirkan bahwa Yesus tidak peduli dengan orang tuanya, ibu yang pernah melahirkannya, dan saudara-saudara, walaupun saudara-saudara itu bukan dari Roh Kudus, tetapi memang dilahirkan dari pasangan suami istri Yusuf Maria. Yesus tidak membenci saudara-saudaranya. Malah Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi persaudaraan itu tidak didasarkan atas keturunan, tetapi atas kesamaan dalam melakukan kehendak Allah. Ini yang Yesus mau katakan. Jadi kita adalah saudara jikalau kita adalah orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Dari pertemuan Yesus dengan orang banyak itu kita mendapat pelajaran. Pertama, Tuhan Yesus dikatakan tidak waras, kerasukan roh-roh jahat. Yesus tidak membalas stigma yang diberikan pada dirinya. Yang kedua, semua orang yang belum jelas dengan keberadaan Yesus sebagai anak Allah, itu pikirannya dibuka dengan hal-hal yang praktis, dengan perumpamaan. Mana mungkin iblis melawan iblis? Mana mungkin kalau dalam rumah tangga itu selalu cekcok akan ada damai sejahtera? Tidak, justru akan hancur. Dan Yesus yang ketiga mengajak untuk membangun persaudaraan seiman dengan melakukan kehendak Allah. Nah, inilah pola. Ini pola yang dipakai Tuhan Yesus. Pola Allah, bukan pola manusia. Pola Allah yang dipakai Tuhan itu adalah kata-kata negatif, hujatan, ditanggapi Yesus bukan dengan marah, tapi dengan merangkul mereka sebagai saudara, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Jangan mengatakan saya tidak bisa, saya bukan Yesus, itu bukan jawaban yang pas. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang berdosa ini dibuatkan polanya, pola Allah. Jadi kalau kita mau pakai pola Allah, nah kita akan bisa melakukan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, di Pennsylvania itu ada seorang pendeta, namanya Peter Miller. Wah, dia disenangi banyak orang. Pendeta ini terkenal dengan keramahannya dan sebagainya. Tetapi tetangganya di dekat gereja itu membencinya setengah mati. Benci sekali dengan pendeta Peter Miller ini. Nah, satu hari, Pak pendeta ini mendengar bahwa si orang laki-laki ini ternyata dia pengkhianat negara. Dia akan dijatuhi hukuman gantung berdasarkan keputusan dari pengadilan di Philadelphia. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wah, Peter Miller ini segera berniat jalan kaki. Dia mencari Jenderal Washington. Minta supaya laki-laki ini yang membenci dia itu dibebaskan dari tiang gantungan. Dia menghadap George Washington, kemudian Jenderal Washington ini mengatakan, ya, saya tidak bisa menolong sahabatmu. Miller kaget, wah, sahabat, dia musuh padahal. Lalu Washington mengatakan, oke lah, karena kamu sudah berjalan jauh menemui aku untuk sahabatmu itu, aku akan berikan surat ini, silakan pergi ke orang-orang yang akan mengeksekusi laki-laki itu. Dia pergi ke sana. Nah, ketika memberikan surat itu, laki-laki yang siap digantung tadi, dia mengatakan, nah, ini
Peter Meller si pendeta itu datang ingin menyaksikan saya kan, saya sebentar lagi akan digantung di tiang gantungan itu. Tapi sebetulnya Peter Meller justru sangat mengasihi orang itu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, laki-laki yang disebut pengkhianat negara ini dibebaskan karena Peter Meller, dia menganggapnya itu sebagai saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini mungkin banyak masalah yang saudara hadapi. Orang yang dulu jadi kawan, tapi sekarang jadi lawan. Tetapi pakailah cara Tuhan untuk menghadapi semuanya. Apabila Anda difitnah, apabila Anda dimusuhi, jangan membalas dengan memusuhi. Mari kita rangkul kembali. Orang itu, kalau kita rangkul, justru dia akan melunak, dan dengan kuasa Tuhan dia akan kembali pulih. Apakah saudara termasuk orang Kristen yang menyambut ajakan Tuhan hari ini untuk melihat orang lain sebagai saudara? Yesus mengatakan demikian, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jemaat, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menjadikan kami sebagai saudara di dalam Tuhan. Meski ada banyak perbedaan, tetapi kami adalah memiliki satu iman, kami menyembah Tuhan yang sama, kami memperoleh penebusan dari penebus yang satu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menghayati persaudaraan ini dengan saling menguatkan, saling menasihati, bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga bukan hanya kami yang bertumbuh, tetapi gereja Tuhan pun semakin bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam Tuhan. Tuhan yang tolong mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Khususnya juga di tengah pandemi ini, biarlah kami boleh hadir satu sama lain, boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Saat ini pun kami berdoa bersama, menyerahkan kehidupan setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan pekerjaan kami mohon Tuhan berkenan memimpin dan menyertai, memberikan jalan keluar di tengah begitu banyak kesulitan, tantangan, dan pergumulan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami. Kami pun juga memohon Bapa, Engkau yang menolong kami dalam studi kami,
baik kami yang duduk di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Kami yang menghadapi begitu banyak tantangan hambatan dalam studi. Tuhan yang bantu, Tuhan yang pimpin, agar kami boleh menjalani studi kami dengan baik, meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami pun menyerahkan juga untuk keluarga kami. Berikan damai dan sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami boleh saling menguatkan, saling mengusahakan kebahagiaan satu sama lain, sehingga sungguh kasih Tuhan mewujud nyata dalam kehidupan keluarga kami. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, memulihkan. Khususnya saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang sedang menjalani pengobatan, harus menjalani operasi, atau bahkan karena terkena pandemi COVID-19 harus menjalani isolasi. Tuhan yang berkenan melawat, Tuhan berkenan meneguhkan imannya, sehingga meski tubuh mereka lemah, tetapi imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Kami pun juga yang berdoa bersama untuk setiap kami. Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan, dan biarlah kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik, sehingga kami boleh terus dan tetap terus berkarya bagi Tuhan. Kami pun juga yang berdoa bersama untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Tuhan yang terus berkati gerejamu, jemaatmu. Meski kami belum dapat berjumpa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah kami boleh tetap saling menguatkan dalam doa. Kami boleh terus bergandengan tangan, bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama-sama. Berkati juga ya Tuhan untuk kota Surabaya, berikan damai dan sukacita, dan biarlah kehadiran gerejamu boleh menghadirkan damai sejahtera bagi kota Surabaya, maupun juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang tolong pimpin dan sertai bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja ataupun dengan melakukan scan pada kode QRIS seperti yang tertera di layar atau di warta jemaat. Persembahan juga dapat dilakukan dengan memberikan persembahan dan memasukkannya di dalam kotak yang telah kami sediakan di depan gedung gereja. Nas persembahan terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang keempat, demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya,
dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sangat lama. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita naikkan doa persembahan kita. Ya Bapa Allah kami mau bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu pada kehidupan kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Ajarikan kami untuk tetap selalu memberikan yang terbaik sebagai rasa ungkapan syukur kami. Dan berikan hikmat pada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, biarlah kiranya mereka boleh mengelola persembahan ini dengan seturut kehendak-Mu dan selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Bapa yang mengasihi Engkau, Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, Roh Kudus yang memimpin, menyertai dan memperbarui kehidupanmu, memberikan damai sejahtera hari ini dan hari depanmu, menguatkan dan memberikan berkat dalam setiap langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, menurut firman-Nya, berkasih-kasih